wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmi dengan NPM 185520111026, di mana di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Etika dan Hukum Profesi dengan tema ialah profesi di bidang teknologi informasi. Di mana di sini saya ialah mereview 3 jurnal. Yang pertama dengan judul Profesi Teknologi Informasi dalam Industri E-commerce di Indonesia, dengan jurnal ialah Pengabdian dan Kewirausahaan. Volumenya ialah 4, halamannya ialah mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 9. Tahun terbitnya ialah tahun 2020 dengan penulisnya ialah Johannes Fernandes Andre, Denny dan Okto Yonathan. Dengan reviewnya ialah saya sendiri Yulia Rahmi pada tanggal 26 November tahun 2021. Latar belakang hal yang melatar belakangi ini yang digunakan penulis secara keseluruhan langsung menuju pada topik dalam jurnal. Dalam paragraf, penulis menegaskan bahwa elektronik e-commerce atau bisa disebut dengan perdagangan elektronik, yaitu bisnis yang dilakukan dengan segala bentuk transaksi barang atau jasa dengan media elektronik dengan mudah dan ringkas, di mana pada pengabdian masyarakat itu mahasiswa lebih berfokus pada teknologi informasi. Itu sangat penting bagi anak yang berusia dari umur 13 sampai 17 tahun. Selanjutnya ialah tujuan penelitiannya untuk memberikan kesempatan dan wawasan mengenai profesi di bidang teknologi informasi, khususnya bagi anak yang berusia 13 sampai 17 tahun. Pada bagian pembahasan, pada pokok pembahasan, penulis menegaskan bahwa profesi yang bisa digeluti oleh mahasiswa, khususnya yang telah berumur 13 sampai 17 tahun, pada tahun ialah YouTuber dengan penghasilan yang menggiurkan, dan profesi YouTuber bisa membuat anak menjadi lebih kreatif. Selanjutnya ialah pada bagian objek penelitian untuk memberikan motivasi terhadap mahasiswa yang ada pada panti asuhan remaja bahwa banyak profesi dalam teknologi informasi. Metode penelitiannya yang digunakan adalah dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di sini dengan melaksanakan workshop dan pelatihan kepada mahasiswa di panti asuhan harapan remaja. Jadi hasil penelitiannya ialah terdapatnya ilmu pengetahuan bagi masyarakat dengan dilakukannya workshop dan pelatihan kepada mahasiswa, membuat mahasiswa bisa lebih memahami profesi yang ada bisa dilakukan dengan hanya menggunakan media elektronik. Jadi kesimpulannya ialah penulis menjelaskan bahwa semakin majunya teknologi informasi, maka semakin pesat juga peluang untuk bekerja, khususnya bagi mahasiswa pada panti asuhan harapan remaja lebih memahami profesi di bidang teknologi informasi. Kelebihan dari jurnal ini ialah bahasa yang digunakan lebih sederhana dan dapat dimengerti oleh pembaca sehingga mudah untuk dipahami. Untuk kekurangannya ialah penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan dari isi jurnal dan kurang lengkapnya bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan media elektronik. Sarannya, penulis sebaiknya memberikan langkah-langkah pada penggunaan media elektronik, khususnya penggunaan dalam profesi YouTuber. Jurnal yang kedua dengan judul ialah Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di saat COVID-19, dengan jurnalnya ialah Jurnal Penelitian Hukum de Jure. Volume dan halamannya ialah volume 21, halamannya ialah dari halaman 45 sampai dengan 58. Tahun terbitnya ialah tahun 2021 dengan penulisnya ialah Ahmad Muhammad Ramli, Rika Ratna Permata,
Ranti Paujamayana dan Tasya Safiranita Ramli. Dengan reviewnya ialah saya sendiri, Yulia Rahmi, dengan tanggal reviewnya ialah tanggal 27 November tahun 2021. Hal yang melatar belakangnya yang digunakan penulis dalam secara keseluruhan langsung menuju pada topik pembahasan dalam jurnal ini. Jadi dalam paragraf ini penulis menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau berbagai aspek kehidupan di mana diperlukan proteksi secara yuridis. Salah satunya hak kekayaan intelektual yang harus terjamin karena kondisi pandemi saat ini jelas diperuntukkan penyesuaian dan pemahaman khusus terkait perlindungannya hukum atas kekayaan intelektual sebagai bentuk dukungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya ialah tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan dari teknologi informasi bagi kehidupan dan membuat perlindungan yang harus dimaksimalkan di saat COVID-19. Pembahasan pada jurnal ini ialah penulis menegaskan bahwa hak cipta yang lahir akibat kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, pemanfaatannya semakin dimanfaatkan memperhatikan teknologi yang mudah dan internet untuk disebarkan, disimpan tanpa kekayaan teknologi mudah dan internet untuk disebarkan, disimpan tanpa kekayaan teknologi ada sebaiknya untuk kita memperhatikan kelahiran teori kekayaan intelektual terlebih dahulu, perlindungan intelektualnya. Objek penelitiannya ialah untuk mengetahui pembaharuan sistem serta regulasi dalam berkembangnya dalam masyarakat. Selanjutnya ialah metode penelitian yang dia gunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya ialah edukasi dan sosialisasi yang dapat berpengaruh bagi setiap elemen intelektual penghasilan inovasi, terutama di masa pandemi dan pemahaman terkait bagaimana bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada warga negaranya yang diakomodir dengan dukungan dari pemerintah berupa pembaharuan pemberian atensi lebih terhadap inventor. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah di mana intelektual sebagai bentuk karya cipta seorang manusia yang dilalui dengan proses berpikir hingga terbentuk sesuatu inovasi, di mana keberadaan regulasi yang telah mengakomodir perlindungan kekayaan intelektual saat ini tetap perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19. Kelebihannya ialah dari penelitian ini pemilihan bahasa lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pada bagian kekurangan, penelitian ini lebih pada pembahasannya ialah kurang jelas dan sedikit kesulitan dalam memahami penjelasannya. Sarannya, penulis sebaiknya menambahkan beberapa gambar dalam bentuk atau dalam melakukan suatu penelitian agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya ialah pada jurnal ketiga, di sini dengan judul Peran Teknologi Komputer Terhadap Profesi Akuntan dalam Sistem Informasi Akuntansi di Era Globalisasi. Dengan jurnalnya ialah Jurnal Akuntansi FE Unsil, volume 3 halaman 488 sampai 493. Tahun terbitnya ialah tahun 2008. Penulisnya ialah Sari Astutin, dengan reviewernya ialah saya sendiri, Yulia Rahmi. Tanggal reviewnya ialah tanggal 27 November tahun 2021. Latar belakang, pada bagian latar belakang ini digunakan penulis secara keseluruhan menuju pada topik pembahasan dalam jurnal. Dalam paragraf ini penulis menegaskan
bahwa perkembangan teknologi komputer mempunyai dampak yang sangat besar bagi akuntan dan perkembangan SIA. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan suatu peran teknologi komputer yang lebih berkembang. Pembahasannya pada penelitian ini adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan kemajuan teknologi informasi yang telah ditransformasikan pada setiap aspek akuntansi. Pengaruhnya yang lebih besar dan revolusi tersebut terletak pada sistem informasi, di mana objek penelitiannya ialah memberikan teknologi menyebabkan kemajuan revolusi informasi yang telah ditransformasikan pada setiap aspek akuntansi. Selanjutnya ialah pada bagian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, yaitu dengan melakukan perhitungan matematika dengan model-model kuantitatif. Selanjutnya ialah hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah profesi akuntan harus dapat bekerja secara profesional dan lebih responsif terhadap perubahan kondisi bisnis dan selalu siap mereview visi misi, strategi, dan adaptasi untuk menjaga kualitas jasa dalam kompetisi. Seorang akuntan harus dapat menyikapi era globalisasi dan perdagangan bebas, khususnya dalam bidang jasa, tidak hanya dengan menanggapnya sebagai suatu ancaman, tetapi juga harus dapat menjadikannya sebagai tantangan dan peluang agar akuntan dapat maju dan terus-menerus berusaha untuk menghadapi sehingga pada akhirnya tantangan tersebut menjadi kesempatan emas yang harus diambil. Terakhir ialah kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis menjelaskan bahwa profesi akuntan harus dapat bekerja secara profesional dan lebih responsif terhadap perubahan kondisi bisnis dan selalu siap mereview visi, misi, dan adaptasi untuk menjaga kualitas jasa dan kompetisi di mana peranan institusi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.